Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kali ini kita kembali lagi dalam casting. Podcast is calling. Buat seluruh pengguna YouTube, pecinta podcast, gak lupa juga yang paling penting untuk warga Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nadia Nurmaritsa dari kelas 1 AD4 jurusan Teknik Kimia. Pada podcast kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, tentunya sosok yang sangat luar biasa dan inspiratif bagi kita semua. Kali ini kita kedatangan Kak Tiara Nur Aziza. Buat yang belum tahu, Kak Tiara itu siapa sih? Kak Tiara adalah salah satu mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Malang 2021 yang berasal dari jurusan Teknik Kimia. Berikut adalah beberapa prestasi yang didapatkan oleh Kak Tiara. Yang pertama, MIKA Special Award Energy and Engineering Innovation in World Science Environment and Engineering Competition 2021. Yang kedua, Gold Medal World Science Environment and Engineering Competition 2021. Yang ketiga, Gold Medal OKIP World Intellectual Property Nigeria 2021. Yang keempat, Gold Medal International British Innovation Invention Technology Exhibition 2020. Yang kelima, Silver Medal World Invention Competition and Exhibition Malaysia 2019. Nah, di sini udah ada Kak Tiara nih. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Tiara, apa kabar Kak? Halo, kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu posisi lagi di mana nih Kak Tiara? Ini posisinya lagi di rumah aja. Oh, oke. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja Kak Tiara? Kalau boleh tahu. Akhir-akhir ini sedang ikut course, terus PKL sama persiapan Mawapres untuk tahap 3. Wow, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita mulai podcast kali ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Kak Tiara bisa memperkenalkan diri dulu, Kak, agar kita bisa kenal lebih jauh tentang Kak Tiara ini. Dipersilahkan, Kak. Oke, kenalin, nama aku Tiara Nur Aziza. Sekarang menaik tingkat 4. Kemarin ini aku kelas 3 AD4. Terus sekarang kesibukannya ya lagi ngurus persiapan untuk tingkat akhir, untuk sempro, terus PKL, dan ikut kegiatan-kegiatan magang. Terus, alhamdulillah tahun ini aku dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi pertama Polinema tahun 2021. Wow, hebat sekali Kak Tiara ini. Oke, langsung aja nih Kak. Pastinya teman-teman nih udah pengen tahu dong gimana sih perjalanan Kak Tiara sendiri sampai pada titik ini, Kak? Oke, dulu aku awalnya itu anak ya biasa ya, mahasiswa kupu-kupu gitu. Terus lama-lama mulai masuk semester 2 kok ngerasa kayak ada yang kosong ya. Hari-harinya kuliah itu kayak biasa aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya mulai semester 2 itu aku coba ikut organisasi sama ikut lomba-lomba. Terus di akhir semester 2 itu ada workshop di jurusan. Nah itu tuh datengin kakak tingkat, namanya itu Mas Harto. Nah di situ tuh dia cerita kalau perjalanan kuliahnya itu ya berat banget, harus berjuang sedemikian rupa gitu. Terus ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Akhirnya terinspirasi, wah kayaknya ini aku merasa senasib gitu loh sama masnya. Akhirnya cobalah ikut lomba-lomba, terus ikut organisasi juga. Dan mulai awal semester 3 itu udah ikut lomba-lomba gitu, yang individu ataupun kelompok. Awalnya tuh nggak menang sih. Pertama itu ikut 11 kali lomba esai, terus gagal semua. Tapi karena kepo ya, terus masih ada semangat gitu. Akhirnya itu lomba ke-12 esai mandiri ya itu tuh dapat juara 2 dan alhamdulillah itu yang bikin semangat buat ikut lomba-lomba selanjutnya kayak gitu. Terus sampai sekarang semangat itu tuh masih
ke bawah gitu dan nular ke kegiatan yang lainnya. Di organisasi kan juga difasilitasi gitu kan ya, apa kayak ikut beasiswa, terus ikut-ikut lomba. Jadi lebih tertantang gitu. Dan sampai sekarang ya masih disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Terus akhirnya karena alhamdulillah dapat beberapa pencapaian, ya bisa dibuat bekal ya untuk kedepannya gitu. Sampai jadi aku yang sekarang gitu. Wah, keren banget ini, semangat Kak Tiara nih. Oke, untuk selanjutnya gimana sih perasaan Kakak saat diumumkan jadi mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Malang 2021? Awalnya sih nggak nyangka ya, karena menurutku itu banyak yang jauh lebih baik gitu, banyak yang lebih ambis daripada aku. Tapi alhamdulillah Allah itu kasih rezeki yang mana tahun ini tuh dapat nomor 1. Sebelumnya tahun 2020 itu kan alhamdulillah juga dapat nomor 3 ya sekampus. Terus tahun ini dapat nomor 1 ya. Apa ya? Ya awalnya tuh ya bener-bener kayak nggak nyangka gitu. Tapi ya makin lama makin kesini ya bisa nerima gitu, dan jadiin gelar Mawapres ini ya jadi amanah gitu buat aku, buat lebih baik dan bisa berkontribusi buat orang banyak. Oke, untuk selanjutnya seperti yang kita semua tahu nih Kak, kita kan lagi ada di masa pandemi. Nah, kita mau tanya gimana sih tips and tricks dari Kak Tiara untuk jaga semangat belajar saat pandemi ini Kak? Kalau pandemi ini emang bawaannya kan kita tuh pengennya rebahan aja gitu kan ya. Tapi ada beberapa saran dariku supaya kita tuh tetap semangat lah belajarnya, semangat kegiatannya. Aku punya 3 tips. Yang pertama itu maintain niat sama komitmen. Jadi sebelum melakukan sesuatu kan kita pasti punya niat kan. Dulu awal kuliah, wah aku pengen ini nih ikut lomba-lomba, bisa berprestasi gitu kan. Atau ikut organisasi, ikut conference dan lain sebagainya. Terus selama kuliah itu pengen mencapai apa aja, pengen IPK aku segini, terus nanti di semester ini aku mau ikut exchange atau apa. Nah itu tuh yang kita ingat-ingat niat sama komitmen kita di awal kuliah dulu. Terus yang kedua itu ingat-ingat target dan goals yang mau di-achieve per pelaksanaannya. Jadi di tengah-tengah kuliah kan misalnya kita itu pasti itu ada perubahan aja yang datang gitu kan ya, yang mau kita tambah-tambahin di target kita di awal kuliah. Nah itu yang kita maintain juga dan kita pertahanin gitu. Kita itu kayak, oh iya aku punya goals ini, berarti harus dicapai dong dalam waktu sekian bulan misalnya, kayak gitu. Itu yang bikin kita itu benar-benar, oh iya aku itu harus berjuang supaya targetku yang ini tuh selesai dan kecapai. Terus yang terakhir itu mungkin ini tuh kayak cambukan gitu ya menurutku. Ini mungkin tipsnya agak beda dari yang lain, yaitu buka LinkedIn. Jadi LinkedIn itu platform orang itu cari kerja. Nah di situ itu ada profilnya orang-orang kayak edukasinya, terus experience-nya itu apa aja, volunteering, organisasi, publikasi, award and achievement, terus ada training and course, dan itu tuh kayak mewakili kualitas dari orang-orang yang ada di LinkedIn itu di tiap profilnya. Nah, dari lihat-lihat profilnya itu kan kadang itu ada, ya nggak kadang sih, banyak banget malah orang-orang yang memang itu qualified banget, yang keren-keren banget, sampai achievement-nya itu banyak banget, professional experience-nya itu banyak banget, magang di sini, keterima di sini, exchange di sini, kan bikin kita itu minder kan, kayak wih insecure banget gitu. Nah itu yang yang jadi cambukan buat kita. Kan kita itu merasa, wah aku nggak ada apa-apanya, aku iri nih. Nah kita itu pasti kan pengen sehebat dia, sehebat mereka yang punya profil yang bagus. Nah itu dari situ aku
bisa maintain gitu semangatnya. Wih, aku pengen seperti mereka. Jadi aku harus berusaha keras. Setidaknya itu bisa kayak mereka gitu. Dan kalau udah gitu, biasanya nanti itu semangat belajar, semangat berprestasi atau ngikut-ngikut kegiatan yang lainnya itu tuh bakal kebentuk dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Wah, menarik sekali nih tips and tricks dari Kak Tiara. Mungkin nanti tips and tricks dari Kak Tiara bisa direalisasikan untuk pendengar podcast ini buat lebih semangat belajar lagi. Oke, Kak Tiara ini kan udah banyak mengikuti lomba dari nasional maupun internasional ya, Kak. Boleh tahu apa aja sih, Kak, yang perlu disiapkan sebelum mengikuti lomba itu? Untuk persiapan lombanya itu, yang pertama itu pastikan cari lomba-lomba jauh-jauh hari. Jadi misal ada platform di IG atau di LinkedIn atau di Twitter atau dimanapun itu kan biasanya ada akun-akun yang nge-share ini ada lomba LKTIN nih, ada lomba inovasi atau lomba apa. Nah itu kita pantengin IG-nya tiap hari kayak gitu. Ntar kita list lomba-lomba apa yang sesuai sama minat kita dan yang kita mampu. Terus kita list, kita bikin jadwalnya untuk progresan, terus untuk submit dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu persiapannya pasti ngelakuin riset atau studi literatur. Kalau misalnya kita pengen ikut lomba yang dia itu sifatnya ilmiah banget, terus mewajibkan kita untuk riset, berarti kan kita itu harus istilahnya kalau di kuliah kan di eksperimen gitu kan, praktikum. Jadi kita nyiapin risetnya itu, terus kita susun dalam suatu paper. Terus ada lagi lombanya itu hanya mewajibkan studi literatur itu nggak apa-apa. Jadi kita itu ya banyak-banyak baca jurnal dan lain sebagainya yang yang mendukung kualitas paper dari kita. Pun ini juga berlaku untuk lomba-lomba selain lomba-lomba ilmiah ya, kayak business plan, terus conference yang memang conference-nya itu dilombakan, nah kayak gitu-gitu. Seperti model United Nations yang simulasi PBB itu kan kita juga harus riset kondisi dunia itu kayak apa, kebutuhannya itu kayak apa, permasalahan apa yang sekarang lagi hits dan perlu diatasi. Nah itu yang kita harus tahu dan kita harus siapkan. Terus kita daftar deh. Daftar lombanya. Kalau bisa sih jangan mepet-mepet gitu ya, jauh-jauh hari supaya nggak ketinggalan gitu. Kadang itu pernah ya kejadian kayak udah siap gini, ternyata deadline-nya itu udah lewat atau memang mendadak banget gitu. Misalnya kurang beberapa jam ini belum ada yang siap dan lain sebagainya kayak gitu. Terus setelah daftar misalnya lolos nih, kita kan itu harus presentasi kan biasanya. Nah itu kita harus latihan pitching, latihan presentasi, terus nyiapin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar waktu lomba. Terus setelah itu latihan koordinasi juga ya. Mungkin kan biasanya kalau kita lombanya bergrup, berkelompok, itu kita harus koordinasi. Misalnya ada pertanyaan ini, kamu yang jawab ya. Terus kalau ada bagian kayak gini, kamu yang present ya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu sih yang yang harus dipersiapin kalau mau lomba. Oke. Kita penasaran nih Kak, apa yang jadi motivasi Kakak sampai jadi Kak Tiara yang sekarang ini Kak? Motivasiku ya kalau sampai jadi aku yang sekarang itu, dulu itu karena waktu SMA itu aku bobrok ya, nggak pintar-pintar banget gitu. Terus di kelas itu malah dapat peringkat itu ya yang top 10 dari bawah lah istilahnya. Nah itu tuh kayak 2 tahun kuliah itu 2 tahun SMA itu tuh aku kayak merasa kayaknya aku nggak guna banget ya. Terus temen itu jadi dikit karena kayak emang kamu itu nggak qualified, kamu tuh nggak punya apa-apa, kamu itu kurang pinter lah istilahnya kayak gitu. Jadi nggak ada manfaatnya gitu loh buat orang banyak, plus kehilangan relasi banyak yang kayak gitu sih. Jadi mulai itu aku tuh janji waktu kuliah bakal lebih baik lagi gitu, build relations, terus berprestasi, terus
maintain IPK kayak gitu-gitu. Supaya karena apa? Kalau kita qualified, kita tuh bakal dapat exposure sama relasi itu dengan sendirinya, dan orang itu bakal tertarik gitu loh. Nah dari situ aku termotivasi buat lebih baik lagi waktu kuliah. Terus alasannya selain dari track recordku selama hidup ya, apalagi waktu SMA, alasannya itu aku juga pengen ningkatin value diri dan bermanfaat buat banyak orang. Kenapa aku mau ningkatin value diri? Karena pernah aku ikut acara seminar, dia itu bilang kalau selama kuliah kalau kita nggak ngapa-ngapain, terus bener-bener nggak ada perkembangan apapun dalam hidup kita waktu kuliah, itu tuh kita nggak punya apa-apa. Kita tuh jadi kayak ya wes, kamu orang biasa aja, nggak punya kualitas apapun, terus nggak ada yang mau dibanggakan gitu dari kita tuh jadi nggak bisa diandalkan kayak gitu. Terus caranya gimana sih buat ningkatin value diri saat kuliah? Ya ikut kegiatan sebanyak apapun, entah itu lomba ataupun organisasi atau komunitas, terus ikut conference, terus exchange dan lain sebagainya. Nah dari value diri itu ternyata kita itu bisa dapat banyak manfaat gitu loh, bisa dapat beasiswa, terus bisa dapat relasi baru kayak gitu. Jadi waktu itu aku sangat-sangat termotivasi dengan yang namanya ningkatin value, karena ikut kegiatan-kegiatan saat kuliah. Nah itu yang memotivasi aku, terus bisa bermanfaat buat banyak orang. Awalnya aku mikir aku tuh punya motivasi pengen bisa bermanfaat buat banyak orang itu karena aku tuh melihat di sekitarku ya, itu tuh adalah beberapa temen itu yang kerjanya tuh ya cuman kuliah pulang gitu. Terus ya memang di kelas itu oke lah gitu, nggak kalah lah sama yang lain, tapi perannya dia buat masyarakat, terus nolong kegiatan ini itu tuh kayaknya tuh kurang banget gitu. Jadi kayak wah aku nggak boleh nih jadi kayak gini gitu. Padahal di luar sana itu banyak orang yang bisa kita tolong, entah itu kita ajari di bidang akademik atau non akademik, di sosial, kemasyarakatan seperti itu. Jadi pengen bener-bener bermanfaat gitu. Soalnya ya itu kan udah kewajiban kita jadi manusia itu biar bisa bantu yang lain gitu kan. Kalau kita punya skill, jadi kan kita bisa bantu yang lain. Nah kalau kita nggak punya skill sama sekali, kita tuh jadi kayak aduh aku ini nggak bisa bantu karena aku nggak bisa ini dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang motivasi paling utama yang bikin aku bisa jadi sampai yang Tiara yang sekarang. Oke Kak Tiara, ini Kak, ngomong-ngomong Kak Tiara kan udah tingkat 4 ya Kak. Bentar lagi lulus dari Politeknik Negeri Malang, kampus biru kita tercinta. Apa rencana Kak Tiara buat kedepannya nih Kak? Untuk rencana ke depan ini, insya Allah kalau misalnya ada rezeki atau chance mau lanjut ke S2, ya terus sama nyiapin buat persiapan karir ya. Kan nggak mungkin kita hanya berharap pada satu plan aja. Jadi nyiapin karir juga ini nyiapin kayak persyaratan gitu, yang misalnya buat S2 kayak berkas-berkasnya, motivation letter dan lain sebagainya. Terus juga nyiapin buat kerja. Kan kerja itu kita itu sebenarnya butuh banyak ya, lowongan itu nulisnya butuh experience, terus leadership yang bagus, terus punya achievement dan lain sebagainya. Nah itu sih yang aku mau lakuin untuk kedepannya. Terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Tiara bisa memberikan pesan buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini, mungkin yang lagi dengar podcast sambil kayak udah termotivasi dari tips and trick Kakak nih, pesan-pesan dari Kak Tiara terakhir apa ya Kak? Untuk pesan-pesanku mungkin pasti
aku nyuruh produktif dong buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Tapi khususnya ya aku mau ngasih pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin merasa desperate, terus ngerasa nggak produktif, terus mungkin ngerasa salah jurusan, apalagi untuk maba atau mahasiswa tingkat 2 ya. Terus bingung mau ngejar passion tapi kayak nggak tahu passionnya apa. Eh, ini mungkin bisa berdeliberasi sama orang-orang yang memang oke dan bisa dimintain pendapat. Mungkin yang bisa dimintain pendapat itu mungkin ke orang-orang yang lebih tua atau ya memang ke cutting itu bisa dimintain pendapat sih menurutku, atau ke teman-teman yang memang dia lebih dewasa dan paham sama diri kita. Kita bisa minta saran ke sana. Terus supaya kita tahu apa yang mau dilakukan biar kita produktif gitu ya. Kita tuh bisa biar kita itu bisa tahu goals apa yang mau kita lakukan atau yang mau kita capai. Terus biar hidup itu selalu ada alasannya gitu ya buat berjuang. Kalau kita hidup dengan perjuangan, kita tuh bisa punya nilai lebih lah ya. Terus bisa ngasih semangat buat banyak orang, terus bisa bermanfaat juga. Terus pesan-pesannya apalagi untuk di pandemi ini, semakin banyak kesempatan kita di masa pandemi ini, seharusnya itu semakin banyak cara atau langkah buat kita, kesempatan buat kita itu buat jadi orang yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Mungkin di semester kemarin-kemarin, wah aku sepertinya kurang oke nih, entah itu di akademik atau non akademik, di sosial masyarakat itu kurang oke. Nah ini waktunya kesempatan kita buat lebih baik lagi, mumpung chance-nya itu lebih banyak. Kalau kita misalnya ya udah kuliah offline atau berkegiatan bebas, itu mungkin mau melakukan sesuatu, memulai sesuatu kayak kayaknya udah terlambat deh. Nah mumpung belum kembali normal, kita bisa nih maintain, mulai buat kegiatan yang lebih baik-baik lagi, misalnya mulai ikut lomba atau mulai nyicil-nyicil nih, misal ikut organisasi atau komunitas kayak gitu, atau ikut event-event keren kayak conference, terus model United Nation atau simulasi PBB-nya kayak gitu. Terus kita juga ikut magang-magang, terus kayak yang program sekarang, programnya Kemendikbud, mungkin bisa ikut studi independen dan lain sebagainya. Kita mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, coba ikut banyak hal. Soalnya dengan ikut banyak hal itu kita bisa tahu passion kita itu di mana, minat kita di mana, kita jago di mana. Nah, itu yang bisa bermanfaat buat masa depan. Mungkin sekarang kita memang kuliah di jurusan teknik kimia ya. Tapi siapa tahu dengan soft skill yang kita punya berkat kita ikut organisasi, ntar kita itu malah kerja di bidang yang bukan teknik kimia. Misalnya kita jadi MC kah atau jadi delegate dari negara, kayak ya dari usaha yang kita lakukan sekarang ini tuh bakal pasti punya dampak ke masa depan. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, kita coba segala kegiatan, segala hal yang kita kepoi, kita ingini, biar bisa jadi bekal buat kita ke depannya, kayak gitu. Soalnya aku itu percaya ya, good change hit at our capabilities to keep fight in many situations and shape us to become the best version of ourselves. Karena kalau muda itu kesempatannya banyak dan nggak bisa terulang lagi, kayak gitu. Nah, itu tadi cerita-cerita menarik, tips and trik dan juga pesan dari Kak Tiara. Semoga bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman, podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, terima kasih buat Kak Tiara udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi cerita-cerita inspiratif dalam podcast kali ini. Sukses terus buat kedepannya, Kak. Buat semua tentunya tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal.
Buat pendengar casting, jangan lupa buat nantikan podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian di sini, saya Nadia Nurmaritsa, pamit undur diri. Stay tuned on casting, podcast is calling. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.